Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tradisi masyarakat Mesir kuno, jasad orang yang telah meninggal dunia akan diawetkan menjadi mumi. Menurut kepercayaan mereka, arwah orang yang meninggal tidak akan bahagia di alam baka jika tidak bisa memasuki jasad mereka. Karena itu, banyak jenazah yang dijadikan mumi agar tidak membusuk dan dapat dimasuki sang arwahnya. Namun beberapa waktu yang lalu, sempat beredar video pembukaan peti mumi yang telah berusia 2500 tahun. Kabarnya, mumi tersebut baru ditemukan di tahun 2020. Menurut informasi yang ada, mumi tersebut merupakan mumi dari dinasti Fir'aun. Di masanya, banyak orang yang mengatakan bahwa membuka peti Fir'aun tersebut akan mendatangkan malapetaka. Lantas, benarkah peti yang dibuka itu dari dinasti Fir'aun? Dan bagaimana ilmuwan membuktikan kebenaran Al-Quran dari mumi tersebut? Jangan beranjak dari channel Kalam Islam sebelum menonton hingga akhir. Namun sebelumnya, mari ikut terbarkan syiar Islam dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, and comment. Insya Allah akan tercatat sebagai pahala jariah buat kita semua. Berikut ini detik-detik pembukaan peti mumi dari dinasti Fir'aun yang berusia 2500 tahun. Sekelompok arkeolog Mesir akhirnya mengungkapkan tipe-tipe mumi kuno ke publik yang diperkirakan berasal dari dinasti Fir'aun. Hal itu disaksikan oleh puluhan orang. Mereka membuka segel pertama dari 59 peti kayu kuno yang ditemukan pada awal tahun 2020 yang lalu. Dari sumber yang kami lansir dari NDTV, sarkofagus atau peti mati itu ditemukan di kuburan Saqqara yang terletak di ibu kota Mesir kuno Memphis. Kondisinya dilaporkan masih sangat baik ketika para arkeolog menemukannya di dalam sebuah lubang pemakaman. Mereka pun menduga bahwa peti mati ini berisikan jenazah dari kaum bangsawan Mesir seperti pendeta dan tokoh-tokoh penting lainnya. Lalu pada tanggal 3 Oktober 2020, salah satu peti mati itu dibuka untuk pertama kalinya sejak disegel sekitar 2500 tahun yang lalu. Pembukaan peti mati kuno ini dipandu langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Purbakala Mesir. Video tersebut sempat viral dan menyita perhatian dunia karena benar-benar menampilkan sosok mumi yang masih terbungkus kain dengan motif-motif khas Mesir kuno. Tindakan ini justru menuai pro dan kontra di sejumlah kalangan. Banyak orang berasumsi bahwa membuka peti mati kuno justru dapat mendatangkan malapetaka. Menurut mitos yang beredar, membuka makam mumi bisa menyebabkan bencana besar dan kutukan yang berujung pada kematian. Informasi ini sempat diulas secara komprehensif oleh National Geographic. Ilmuwan sains membuktikan kebenaran Al-Quran tentang jasad Fir'aun tetap utuh. Tubuh Fir'aun masih utuh meskipun sudah tenggelam di laut selama waktu yang lama. Hal ini sejatinya sudah diingatkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Al-Quran Surat Yunus ayat 92. Seorang profesor bernama Michael Durigan menjadi salah satu ilmuwan yang berjasa mengambil sampel organ Fir'aun pada tahun 1975 di Kairo, Mesir. Setelah penelitian, Profesor Michael Durigan menemukan bahwa kondisi tubuh Fir'aun masih utuh meskipun sudah tenggelam di laut dalam waktu yang lama. Bantuan penelitian pun ditawarkan oleh Eropa untuk menganalisis mumi Fir'aun. Seorang profesor yang bernama Maurice Bucaille kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi tersebut. Jasad Fir'aun pun dibawa ke Prancis demi untuk dilakukan penelitian. Dalam rilisan laporannya yang berjudul Mumi Fir'aun, Tian menemukan hal-hal yang mengejutkan, bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsam untuk diawetkan.
Namun hal ini tetap mengganjal logika sang profesor. Sebab, bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam sangat lama masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi yang lainnya? Profesor Bukail kemudian dibantu oleh 2 orang penelitian lainnya menemukan bahwa kematian cepat Fir'aun bukan karena tenggelam, melainkan karena hantaman keras di bagian tengkoraknya. Hal tersebut memang sesuai dengan penggambaran kematian Fir'aun dalam Al-Quran, bahwa kematian Fir'aun karena ditelan ombak. Kemudian Profesor Bukail mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun. Begitu pula dengan penyebab selamatnya mayat tersebut. Profesor Bukail kembali berpikir, bagaimana bisa Al-Quran yang diturunkan pada 14 abad yang lalu bisa menceritakan tentang penyelamatan jasad Fir'aun ini? Setelah mencari riwayat dari berbagai kitab, termasuk Taurat dan Injil, Profesor Bukaili beralih ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan otopsi muslim dan diberitahu mengenai ayat Al-Quran yang mengatakan, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya, kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Al-Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat tersebut pun telah menyentuh hati Profesor Bukail hingga ia menjadi seorang mu'alaf atau masuk Islam. Berikut fakta mengejutkan dari jasad Fir'aun. Perlu diketahui bahwa nama Fir'aun adalah sebuah gelar yang diberikan kepada raja-raja Mesir kuno dan bukan nama sebenarnya. Sedangkan Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah bukanlah Fir'aun Ramses II, melainkan putranya yaitu Marnebtah atau Mentah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Fir'aun adalah musuh besar Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun ini menyerang dan membunuh orang-orang Yahudi di Mesir yang membuat Nabi Musa membawa kaumnya untuk keluar dari Mesir. Saat membawa kaumnya inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun hingga ke tepi Laut Merah. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, laut pun terbelah. Kemudian Nabi Musa bersama kaumnya bisa melepaskan diri dari kejaran Fir'aun. Akan tetapi, Fir'aun terus mengejar Nabi Musa. Namun sesampainya di Laut Merah, Allah subhanahu wa ta'ala menutup Laut Merah tersebut hingga Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Hal ini seperti diabadikan di dalam Al-Quran. "Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam." Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Al-Quran Surat At-Taha ayat 77-78. Banyak pendapat yang menyebutkan bahwa Fir'aun yang ditenggelamkan itu adalah Ramses II. Ternyata Fir'aun yang ditenggelamkan itu ialah sang anaknya Meneptah. Meneptah dikenal dengan sifatnya yang pendendam, sangat keji menentang Nabi Musa serta mengaku sebagai Tuhan. Setelah ditenggelamkan Nabi Musa, jasad Fir'aun Meneptah ditemukan oleh warga Mesir di pinggir pantai Laut Merah. Kemudian, warga Mesir mengawetkan jasad tersebut menggunakan balsam. Dan sekarang, jasad tersebut dapat dilihat di Museum Kairo Mesir yang sebelumnya dipindahkan dari Prancis. Sahabat kalam Islam yang beriman, inilah salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keawetan jasad Fir'aun guna untuk dijadikan pelajaran bagi kita dan diambil hikmahnya, bahwasanya di muka bumi ini pernah ada seorang raja yang sombong dan kejam yang menentang Allah dan Rasulnya. Namun Allah matikan dia dalam keadaan hina. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan share agar saudara kita seiman yang lainnya akan mendapatkan manfaat yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.